هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وأحسننا وأحسنه بالدار آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Anda melihat buku Allah Taala dalam jumlah dari Rabbul Sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam musala Nurul Jannah dan bersama kita belajar ilmu pengetahuan agama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah dan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang tetap istiqamah di jalannya. Salawat dan salam kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan para pecintanya hingga yaumul qiyamah. Semoga dengan salawat dan salam ini Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam ini kita melanjutkan pelajaran di dalam bab ilmu fikih, yang mana kemarin sedikit banyak kita sudah membahas masalah salat jamak dan qashar. Jadi sudah pernah Anda sampaikan bahwasanya salat ini satu-satunya ibadah yang tidak boleh kita meninggalkan dia dalam keadaan bagaimanapun. Salah satu uzurnya daripada salat, uzurnya kita ini yaitu dalam perjalanan. Susah itu untuk salat, tetapi kesusahan kita untuk salat itu ada solusinya. Ada jawabannya, yaitu dengan jamak dan qashar. Tidak bisa kita tinggalkan serta-merta kita tinggalkan dalam salat. Ada yang namanya jamak, menggabungkan dua salat menjadi satu waktu. Ada yang namanya qashar, meringkas salat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Itu beda jamak sama qashar itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita dalam bab ilmu fikih. Kita masuk ke bab tentang salat Jumat. Salat Jumat. Salat Jumat yang kita gawekan satu pekan sekali. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Salat Jumat ini ma'asyiral hadirin salah satu ibadah wajib kita yang wajib kita menjalaninya sebagai orang Islam
Tetapi sholat Jumat ini tidak sama dengan sholat zuhur biasa. Karena sholat Jumat ini jumlah rakaatnya 2. Sehari-hari kita sholat zuhur jumlah rakaatnya 4. Tetapi sholat Jumat ini didahului dengan 2 khutbah yang menjadi wajib untuk disahkannya sholat Jumat itu adanya 2 khutbah. Kalau langsung sholat baik itu tidak sah sholat Jumatnya kalau tidak ada khutbah. Nah, ini yang menjadi polemik pertanyaan kadang banyak Ustaz, wong ini kadang datang sengaja niat ke masjid itu lanak parak semayang bau nyongong. Lapala niat semayang. Khotib tu lah khutbah kedua. Mentang lagu mak parak. Dia tak ada nyongong kedengaran speaker tu. Dia dengan khotib Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Bau begitu. Sengaja. Itu kadang ditanya gua, Anda juga mendapat beberapa jawaban. Sengajanya itu ngapo? Sengaja tak ada kelanggar, tak ada ke masjid nak nemui salat Jumat itu ngapo sengaja? Sengaja apakah ada sesuatu yang dihindari atau mana? Wallahu a'lam. Apa sengaja kerana malas? Sengaja kerana malas. Karena syarat Jumat itu kan didahului dengan 2 khutbah. Sementara kita ni tidak dengar 30 khutbah yang jelas. Dengar tidak khutbah juga apa lagi. Jadi banyak pendapat yang anda terima. Ada yang nyatakan tak boleh, ada yang nyatakan boleh dengan catatan berarti dia itu tidak menyempurnakan Jumatnya. Sah Jumatnya tapi tidak sempurna. Ada lagi yang nyatakan tak boleh kalau dia memang tak kata hal yang uzur bagi dia. Karena dia sifat malas tadi. Malas lah. Lagi bilang malas lah. Bohong doa baik. Dia dah tak boleh. Apa sengaja dia meninggalkan khutbah itu sengaja. Ya Allah kulihal ma'asyarul hadirin, kalau ketemu di kita jangan sampai ada sifat malas. Itu ya. Sifat malas kata gawe di rumah. Salat Jumat. Siapa yang datang di waktu pertama makanya dia mensedekahkan seekor onta. Waktu yang kedua dah. Cuman memang perbezaan ini waktunya ni waktu jam berapa dihitung masuk waktu pertama, jam berapa dihitung masuk waktu kedua, jam berapa dihitung masuk waktu yang ketiga. Masih ada perbezaan pendapat. Kalau misal dari setiap waktu itu jaraknya 1 jam. Misal salat Jumat ni jam 12. Kalau nak dihitung dari waktu pertama kali jam 8 untuk sapi, kambing, ayam 4. Tak katik pak bang ke masjid jam 8 Mayang Jumat. Tak ada. Kalau di kita kali tak ada. Benda tempat lain. Di mana lagi? Mayang Jumat. Jam 8 lagi ni pak. Tak gila mamang ini dah. Ya kalaupun ada dah apa? Dia nak datang cepat. Ya asal ibadah dari mulai datang sampai nak Jumat tu. Alangkah hebatnya nemu model ini. Ini sengaja dia datang masjid jam 8 numpang bedo. Masjid AC pula nak. Jadilah
lagi nak terbangun. Kalau di rumah tidur sengaja ni ya. Tidur di masjid sama bengok tak. Cuma nak lihat semampu kita untuk datang lebih cepat dalam waktu untuk salat Jumat itu semakin baik. Tapi Pak, bedanya khotib sama makmum tu di waktu datangnya. Bolehlah tengok kita. Anda lupa macam kita apa waktu. Jadi kalau khotib malahan datangnya disuruh lambat. Khotib datangnya disuruh lambat. Lupa, Syekh Nawawi juga berasa. Cuman bukan lambat mepet waktu semayang, tidak. Jadi mensekira orang kumpul datangnya dia tu dijingoi wong kena. Itu menjadi hukum afdal, itu utama. Bukannya jadi apa? Khotib tu datang duluan tidak. Jadi wong lah kumpul, khotib baru nyomot. Apalagi kata guru anak dulu, khotib tu kita ni kadang masjid ada pintu depan. Ya, pintu depan untuk khotib. Boleh tak jadi masalah. Cuman ketegangan itu Pak, masuknya dari belakang. Biar khotib datang tadi jemaah ni tengok kalau. Itu fadilatnya ada. Ayat lupa Syekh Nawawi negara video kita. Jadi khotib tu agak lama. Beda dengan kita. Makmum ni cepat Cuman man khotib juga katik kawin di rumah. Daripada kelakuan kat Tuan Agung, lemaklah anda datang ke masjid baik. Ya. Ini ngapo lambat datang tu macam-macam aktivitas ibadat itu ni. Apa nak mengulangi materi bakal dia khutbah, apa dia baca suratul Kahfi, apa dia baca amalan-amalan lain. Lagi kau ke masjid. Kita makmum ini kalau baca lebih cepat lebih bagus. Jumat kita baca masalah syarat salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin yaqul faslun syurutul jum'ati sittatun. Syarat sah salat Jumat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Salat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Salat Jumat dilaksanakan pada masuk waktu zuhur. Kalau sekarang zuhur kita ini jam 12 lewat 6. Jam 12 lewat 6. Asar sampai jam 15 lewat 29, setengah 4 hampir. Nah, sepanjang dari zuhur sampai asar itu sah salat Jumat. Sah. Cuma kaget kita ada belajar. Bimbek waktu zuhur itu takut kaget kita ni Jumat didahului oleh orang yang lain, oleh tempat yang lain. Kayak kita belajar masalah ta'addud Jumat. Jadi syarat sahnya itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Tidak boleh sebelum masuk, apalagi sudah lewat waktu asar, masuk asar. Tidak boleh, tidak sah salat Jumat. Nah, ada saudara-saudara kita yang pelaksanaan Jumat itu azannya sekali. Ya, azannya sekali. Kalau azan sekali itu nak benar-benar masuk waktunya. Karena ngitungnya itu waktu khotib naik ke mimbar, masuk waktunya. Ada kan anak buat pekok dulu pernah lagi mau khutbah yang azannya sekali.
dia pengumuman, dia salah, jatuh Ustaz, langsung naik mimbar. Memang itu Pak, yang azannya sekali. Jadi kita assalamualaikum, salam, duduk, baru azan. Jadi cepatnya nih. Ada kata Ustaz nerangkan guru kami, hal ini harus benar-benar dijaga waktunya. Karena takutnya kalau imam khotib tadi sudah naik mimbar, sementara waktu zuhur tadi belum masuk, berarti dia dah cukup syarat. Beda halnya dengan kita yang salat Jumat azannya 2 kali, lah jelas masuk. Azan sekali, habis azan salat sunat qabliyah. Ini yang jadi permasalahan. Ada saudara-saudara kita yang anggap qabliyah Jumat itu dak kate. Bahwasanya itu yang menjadi dalil mereka itu azan sekali itu. Jadi qabliyah Jumat itu dak kate, langsung bae. Tapi kalau kita yang azannya 2 kali, melok masjid yang azannya 2 kali, tidak kate syak lagi, ragu bahwa masuk waktu atau belum. Lah jauh jarak. Dari waktu sholat Isya 12.6 itu kata dulu azan dulu. Allahu Akbar. Azan paling wajib dapat waktu 4 menit, 3 menit atau 4 menit. Salat sunat itu 5 menit. Taruhlah dari azan pertama sampai nak khotib naik mimbar itu butuh waktu 10 menit. Kata syak lagi kita bahawa waktu zuhur itu sudah masuk. Karena syaratnya harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Terhitung mulai khutbah tadi, khutbah naik mimbar. Lah rangkaian itu, rangkaian sholat Jumat, khutbah sama sholat itu rangkaian, satu rangkaian. Ada juga masjid-masjid nih sudah mulai ubah, yang tadinya azan sekali jadi azan 2 kali. Tapi ada juga yang azan 2 kali jadi azan sekali. Ada azan 2 kali. Tak kata punya qabliyah Jumat. Oh gitu. Kita kiai-kiai itu bukannya tak paham masalah hadis. Oh hebat-hebat kalau kadang baru tahu ini qabliyah Jumat tidak kate. Cara aneh, ya, zaman baru. Ya, ngasal baca punya ilmu, salah kalau yang lain. Itulah dia tu kali tidak nyala, tidak pulak lah. Ya, kali tidak nyala. Okey lah beda pendapat. Kamu, kami. Okey, sudah. Yang kadang buat unyam nyala ke pulau hati semayang qabliyah Jumat wasing baik orang kati lah tidak pernah ngambil kita pakai uji guru kami atau guru kamu itu bukan nabi. Yolah pulau guru kita bukan nabi, siapa ngomong ke nabi? Jadi bohong lolo kalau dibuat dia tu lah yang paling pintar. Ambil lah, uji subuh aja. Ambil lah. Kiai-kiai kita hebat-hebat, ustaz-ustaz kita, habaib kita. Bukannya wong lolo kalau Masjid Agung itu bang, bukannya wong berkata ilmu. Tim fatwanya dulu siapa banyak, wong hebat-hebat, kiai yang alim-alim, ustaz yang ilmunya mumpuni. Sudah, memang itulah kalau nyala-nyala. Wong kita ni tinjuk kesempatan solat sunat dia tak kalah. Ada dia dengan main sunat Jumat dia. Wong solat sunat kalau dia duduk banyak kan? Nah, duduk dia nunggu wong semayang. Dia tahu lah mencak budak tak jadi masalah. Tubuh lah, tubuh.
Bukan pula paham yang lain, paham gitu. Cuman sungkan beda, sungkan, lesu. Kita paling husnuzon kali dia sakit, dia main mengkali. Cuman tidak ada semayang, megang HP, main HP. Ada hewan kelakar, main sunnah dia. Jadi sholat itu diwaktukan pada waktu zuhur. Kemudian wa an tuqama fi khuttatil balad. Salat Jumat ini didirikan di lingkup perkampungan, balad, kota, negeri. Ya. Di lingkup perkampungan, di satu negeri, satu wilayah. Cuman memang perbedaan dulu sama sekarang tuh ada kejiwaan. Kalau dulu satu wilayah itu luas tapi penduduknya tidak banyak. Ini wilayah sempit, penduduknya banyak. Manusia ini bertambah terus. Cuman ruang lingkupnya itu yang menjadi beberapa pendapat. Ada yang ngomong satu kecamatan satu mendirikan Jumat labuhan pulau itu dua nih, alam kebanyaknya kita di masjid. Nak dijadi kesiko tidak baca, berat. Lah kempek manusia ini lah kami sudah banyak. Satu kelurahan ini lawan gitu. Kelurahan lawan dari mana ke mana lawan gitu. Pasundan, anu lagi. Bila lagi lawan gitu. Belakang itu besar juga satu kelurahan. Nak dijadi kesiko kebak gua masjid. Jadi ini beda dengan zaman dulu cerita negeri. Satu balad, khuttatil balad. Ya, ruang lingkup satu negeri itu ngitungnya mak mano. Payah nak ngitung sekarang. 12 hulu kelurahan. 12 hulu. Itu kelurahan paling kecil, Pak. 12 hulu. Kelurahan paling kecil. Masjid ada agak belakangan dikit, Masjid Bongserang. Cuman penduduknya padat, banyak bedeng. Selain bedeng bawa rumah, banyak yang nunggu juga. Nak hitung satu kelurahan tidak sanggup juga. Jadi itulah ngapo masalah ini tidak pacak kita bahas sedetail mungkin mana dalam satu wilayah. Nak ngitung kota, ngitung kecamatan, ruang lingkup kecil, lagi kelurahan atau RW, RT, bahaya. Alam kami masjid lah. Tiap RW ada masjid. Tak negak ke Jumat ke. Ya, jadi salatnya itu di satu wilayah. Cuma ada Pak, anak boleh kabar di Malaysia kalau tidak salah. Mereka diatur oleh pemerintahan salat Jumat. Jadi untuk salat Jumat itu tidak seluruh masjid yang ada mendirikan Jumat. Dia ditunjuk. Misal Jumat ini yang melaksanakan pelaksanaan Jumat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian adalah masjidnya ada 5 atau 10 misalnya. Nah, tempat lain tidak boleh menjadi Jumat. Cuma tempat inilah yang boleh Jumat. Itu gunanya pemerintah itu. Cuma di Indonesia di luas nih yang nak diatur ini. Ya, payah nak diatur. Jumat depan diumumkan di masjid. Jumat depan sholat Jumatnya di masjid ini, masjid ini, masjid. Berarti masjid yang tadi sudah tutup. Tidak ini di Jumat.
muhajirin, anu aja tazkirah. Cium mana dulu muda sama dahulu palang. Woi kami nak jauh-jauh san, kami negak dewek baik. Jauh-jauh san masjid ada. Lolo pulau dekat. Ya, kita ini banyak pintar. Banyak pintar dan acak diatur. Bayar Indonesia bayar, Lembang bayar. Model itu tuh bayar. Ini nak apa namanya? Tak kurang-kurang lah ada masjid dekat Jumat. Langgar nak jadi masjid pulau. Bukan pun baik. Langgar musola nak jadi masjid. Sejak Covid tadi, musim Covid tadi, tidak boleh main Jumat. Ada kan? Pernah. Singit-singit anak main Jumat. Masjid tutup pun. Tapi pintu kecilnya buka. Abang kita ni kampanye tutup depan. Lewat belakang. Covid tadi. Oh ya Allah, Allah membaik kita lagi. Ada kalau kita tidak main Jumat kali ada. Nak temu main Jumat enggang-enggang ada. Jadi ada sikap langgar, tidak boleh ke masjid. Jemaah dia tu lah. Kita negak ke di langgar kita ni Jumat. So ngawi ke Jumat, tak boleh ke masjid. Sekali, 2 kali. Lemah cari Jumat tempat kita tak ada jauh gino. Ya sudah, mulai ngubah rapat, tutup ngubah pelang. Masalah jadi masjid. Negak ke Jumat. Ya Allah, yalah. Itulah keadaan. Kemudian yang ketiga, wa antusalla jama'atan. Salat Jumat itu wajib hukumnya berjamaah. Ya. Salat Jumat itu wajib hukumnya berjamaah. Tidak katik ceritanya salat Jumat itu dewean. Anak ceramah di mana? Bapak yang habis ceramah, dong marah Ustaz, numpang nanya. Aku ni main Jumat. Cuma imam tadi Allah kalang kabut bacaan panjang pendek, Fatihah tak benar, hurufnya tak benar. Pecah kita ni dibuat apa wes maya? Iku mama, oh anda balik khutbah Idul Adha tadi dari Tegal Minang. Nak ke mobil, yang pengennya oleh bapak itu. Mana lah Ustaz? Imam model itu. Jika tak boleh mufarid, tak boleh lepas dari imam, tetap wajib melok berjamaah. Tapi setelah salat Jumat, dia ulang Allahu lagi. Kalau aku lepas, tak sah kamu. Tak sah lepas dari imam. Salat Jumat ni tak sah. Ngapa ini syaratnya? Syarat salat Jumat itu wajib berjamaah. Melepas dari imam, salat apa? Dewean, Jumat tak ada dewean. Zohor niat tadi Jumat. Jadi melok apa dia di satu itu? Mukulah malam melintang imam itu baca. Ya. Mukulah malam melintang dia baca Fatihah. Cuman memang itulah Pak. Kita ketemu imam model itu Jumat, ketemu imam model itu. Rasanya serba salah. Nak dilepas ke dari imam, tidak sah main Jumat. Dengar dia berbacaan kuping sakit. Dia penting kuping kan dengar dia baca. Kalang kabut, itulah kan. Habis Jumat, Zuhur lagi. Syarat sah salat Jumat itu wajib berjamaah. Tidak boleh rewean.
tanggung jawab jadi pengurus ketua peribadatan di masjid. Tanggung jawabnya besar. Bukan masalah mencari penceramahnya, bukan. Masalah soal mencari khotib Jumatnya. Ya. Tidak pacak pasang cucuk siapa yang ditarik bakal jadi khotbah. Berat. Nak dicari benar-benar. Sungai Lompong dulu segitu gimana tukang nyeleksi isi khotbah dan siapa yang bakal khotbah tu bang. Kiai besar kalau Sikok Malina Habib nak khotib yang nak khotbah tu dia tengok dulu catatan bukan rukun dah lengkap apa yang tak rukun tak catatan kan. Kalau tak salah sikoknya apa Kiai Malik atau siapa pokoknya ada yang tukang seleksi. Itulah apa misal uang ni kan kalau khotbah ni pacak macam teks. So, yang penting rukun khotbahnya ada sudah sah. Giliran sholat yang modal macam ni tadi Getinya tak baca ilmu tajwid. Itulah mengapa ada sikap tempat ngomong pengurusnya untuk memang afdalnya khotib itu langsung jadi imam. Khotib dan imam langsung dia. Tapi ada sikap tempat untuk apa dia menyiapkan imam khusus untuk sholat Jumat, menghindari yang itu tadi. Tapi Ustaz, kalau memang khotib tadi kita tahu wongnya mak mana, kita tahu ilmunya mak mana, kita langsung ke dia jadi imam. Misal ada yang baru yang kita belum pernah tahu mak mana dia jadi imam, disiap ke pak oleh pengurus. Memang agak berat jadi pengurus. Anak berapa kali nak diajar, cuman memang banyak gawe, bukannya tak kalah pengurus. Pengurus masjid. Nah, kadang kita tahu pengurus itu siap-siap jadi kurus. Namanya pengurus. Kalau pengurus jadi gemuk, bukan pengurus nama. Ini bahasa kiasannya baik. Ya, arti kata pengurus itu siap-siap pening. Apalagi masjid. Menanggar pak, tak pulau Jumat dah hati. Tidak pening gitu. Paling bantunya ke hotel Idul Fitri, Idul Adha. Paling salah juga sholat itu sholat sunat. Jumat iman salah, tanggung jawab. Allah, dah lagi kalau kita kalau hotel. Anak dulu waktu belajar bab masalah Jumat sudah selesai. Ada wong nak minta khotbah, anak lagi duduk, ada buana satu pek. Ngomong sama anak nak minta khotbah Jumat, ikut tanya yang duduk, jangan tanya. Kalau dia laju khotbah, menjadi dia belum, nurut pek. Belum jauhnya anak waktu kaget gitu. Wong pengurus itu. Anak waktu itu lah mulai ini juga mulai aktif ceramah tahu wong. Kemudian ada satu pek ngomong sama anak minta khotbah. Ujiku jangan tanya dulu. Kalau uji dia laju lampu hijau laju bismillah. Menjadi dia belum tidak berani ya. Ya wong mereka lebih tahu. Lagi mahal kita yang belajar sama guru, mereka lebih tahu kita ni sudah layak atau belum menurut. Cuman sikok kemarin beliau ngomong, kalau baca wong-wong yang belajar, maaf walaupun bukan ustaz yang ngajar, bukan ustaz yang ceramah, tapi dia baca khotbah.
dihajar juga lu paham gitu. Oh kita tahu baca ilmunya ada, walaupun dia bukan ustaz. Khotbah itu cuma maco baik, maco. Cuman nak tahu juga hukumnya. Oh ini rukun, ini rukun, ini rukun, tahu maco. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tu rukun. Baca salawat, wasiat takwa pada waktu khutbah pertama. Terus khutbah kedua baca juga. Yang lainnya macam. Yang rukun itu tu yang nak diperhati. Paling solat imam biasa. Kalau ada yang baca, walau bukan ustaz, tapi dia baca, dia faham masalah bab Jumat ini lakukan kalau dia minta. Tapi yakin dulu baca, memang belajar. Jangan berani-berani. Kita tu ngalangi apa? Ngalangi yang maaf, yang paham lain masuk tadi. Ay payah yang dibungkus nyari hotel ini. Ini dah baca, ini penuh, inilah sudah ada jadwal. Dah mana adanya bela? Ini yang kadang salah. Mana adanya bela? Tengoknya tadi yang ini pintar, bacanya bagus. Kalau tak kau jadi hotel, mau jadi juga. Mulai dibabat, mulai cerita ke masalah ini lah, bid'ah segala macam. Iya macam kita dah kata. Khotib dah kata, dari paham kita dah kata. Mentara ini tadi siap, masjid paham kita dikit-dikit berubah. Jadi kalau misalnya ada yang paham masalah bab Jumat, masalah bab segala macam, ajulah. Cuman mau kita ni itulah tadi. Kadang khotib ni juga bagi orang dalam juga, ada ordal juga. Kadang-kadang siapa? Oh itu masih ponakannya. Kalau berilmu tak jadi masalah, kalau mumpuni tidak jadi masalah. Ini kadang nak kata basic, nak kata apa, tegak pucuk mimbar. Oh berat Pak, kata Ustaz Majid waktu ngajar, waktu ngomong pucuk mimbar tu ittaqullah. Oh beratnya bukan main. Bertakwalah kepada Allah. Nyuruh kita, nyuruh orang bertakwa. Mentari yang punya badan berat. Ya. Jadi itulah cerita masalah Jumat. Ada lagi pengalaman masjid ini. Kalau buang khutbah tu kan kendaan ada hari Khamis atau Jumat pagi tu kabar Ustaz, hari ini jadwal Ustaz. Kan catatan ni banyak. Tiap Jumat ni ada. Dia ada yang hilaf, ada yang salah. Ini dia mungkin niat Pak. Sampai kita dewek bertanya, jadwal aku bukan saya. Ada yang nyeletuk Ustaz sengaja tak ada yang ingat tu. Nah, jadi kita apa? Biar tidak datang. Jadi kalau tak datang, jatah dia. Sudah, jatah dia. Dah macam-macam Pak dunia. Jangan kamu tak tahu cerita dunia ni dah. Jangan tak tahu buat pelajaran untuk kita sama sekali. Itulah. Jadi masalah salat Jumat wajib dilakukan secara berjamaah. Hari ini jam 8:25. Mana 45 menit aku ngomong. Baru 3 poin. Jadilah dulu bagi kita sambung lagi. Ada undangan. Tapi tak apa-apa belok ngopi dengan ada undangan di sebelah dulu. Tahlil. Kalau menang banyak, di sana langsung makan. Cuma minta hadir dia, minta hadir dalam kawan akrab. Insyaallah ada manfaat. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian wa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا
وسلم عليك